Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Pak Vicky Fendi, kelas metodologi penelitian F. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang 5 different qualitative studies. Sebelum masuk materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Anggi Zefania, NPM 051, Silvana Malaysia, NPM 023, Cici Wulan, NPM 031, dan Gita Aritra, NPM 038. Materi yang pertama ada mengenai studi narasi dan untuk referensinya ada pada Chan tahun 2010. Ini mengisahkan ada seorang siswa imigran Tiongkok yang bernama Ai Meng Zhang, siswa kelas 7 dan 8 di Bay Street School di Toronto, Kanada. Ai Mei ini dipilih untuk melakukan sebuah penelitian oleh peneliti karena ia dapat menginformasikan bagaimana identitas etnis dibentuk oleh ekspektasi dari sekolah dan gurunya, teman-teman di sekolahnya, dan rumahnya. Dalam artikel ini menyajikan dengan baik fitur-fitur yang menentukan sebuah studi naratif, yaitu yang pertama, peneliti mengumpulkan cerita dari satu individu, yaitu seorang Tionghoa mahasiswa imigran yang bernama Ai Mei Zhang. Peneliti menjelaskan secara eksplisit sifat kolaboratif dari cara cerita dikumpulkan dan hubungan yang terbangun dari waktu ke waktu antara peneliti dan partisipan dalam penelitian. Peneliti memilih untuk fokus pada pengalaman satu individu ini, dan lebih khusus lagi pada identitas budaya siswa dan bagaimana orang tua, teman sebaya, dan guru membantu membentuk identitas ini. Peneliti menetapkan basis bukti informasi untuk mengeksplorasi identitas budaya ini. Peneliti juga mengumpulkan data dari waktu ke waktu, dari mulai musim buku tahun 2001 sampai Juni 2003. Sehingga ada banyak kesempatan untuk meneliti peristiwa yang terjadi dari waktu ke waktu. Peneliti juga menggunakan analisis tematik. Peneliti menyoroti ketegangan tertentu yang muncul di setiap tema, misalnya ketegangan antara penggunaan bahasa Mandarin dan bahasa Fujian di rumah. Yang terakhir, peneliti membahas tempat atau konteks sekolah Bay Street, di mana sebagian besar insiden terjadi yang dilaporkan dalam narasi. Materi selanjutnya ada studi fenomenologi yang dikutip dari Anderson and Spencer tahun 2002. Studi ini membahas gambaran atau representasi kognitif yang dimiliki oleh pasien AIDS tentang penyakit mereka. Pada penelitian mengeksplorasi topik ini karena memahami bagaimana individu ini mempresentasikan AIDS dan respon emosional mereka terhadap mempengaruhi terapi mereka, mengurangi perilaku beresiko tinggi, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, tujuan dari studi ini adalah untuk mengeksplorasi pengalaman pasien dan representasi kognitif AIDS dalam fenomenologi, yang dikutip dari Anderson and Spencer tahun 2002, halaman 1339. Materi yang selanjutnya ada mengenai studi fenomenologi yang dikutip dari Anderson and Spencer tahun 2002. Penelitian ini menggambarkan beberapa aspek dari studi fenomenologi. Yang pertama, sebuah fenomena, yaitu representasi kognitif atau gambaran dari AIDS oleh pasien diperiksa dalam penelitian tersebut. Lalu pengumpulan data yang ketat dengan sekelompok individu melalui 58 wawancara dan penggabungan gambar pasien yang digunakan. Lalu, para penulis hanya menyebutkan secara singkat ide-ide filosofis di balik fenomenologi. Para peneliti membahas tentang pengelompokan dalam penelitian tersebut. Lalu, pengumpulan data terdiri dari 58 wawancara yang dilakukan selama 18 bulan di 3 lokasi khusus untuk orang dengan HIV atau AIDS, dari klinik berbasis rumah sakit, fasilitas perawatan jangka panjang, dan tempat tinggal. Penggunaan prosedur analisis data sistematis terhadap pernyataan-pernyataan penting, makna-makna, tema-tema, dan deskripsi mendalam tentang hakikat fenomena mengikuti prosedur-prosedur yang direkomendasikan oleh Moustakas tahun 1994.
lalu dimasukkannya tabel-tabel untuk mengilustrasikan pernyataan-pernyataan yang penting. Penelitian ini diakhiri dengan menjelaskan hakikat, pengalaman 58 pasien, dan konteks di mana mereka mengalami AIDS, misalnya mekanisme penanggulangannya. Selanjutnya, studi grounded teori. Studi teori dasar ini berupaya mengembangkan teori tentang proses perilaku wanita Afrika Amerika yang menjelaskan cara yang menghubungkan faktor-faktor utama bersama dalam integrasi aktivitas fisik ke dalam gaya hidup mereka. Studi ini didorong oleh minimnya pengetahuan tentang faktor dan hubungan spesifik yang mempengaruhi evolusi perilaku aktivitas fisik dalam subkelompok tertentu yang kurang bergerak. Melalui wawancara mendalam dan kelompok fokus pada 15 wanita berusia 25-45 tahun yang berkomitmen terhadap aktivitas fisik. Data dikumpulkan dianalisis menggunakan metode Strauss dan Corbin. Hasil penelitian menghasilkan model teoritis dengan 3 fase integrasi aktivitas fisik. Yang pertama inisiasi, yang kedua transisi, yang ketiga integrasi, serta menjelaskan konteks sosial budaya yang mempengaruhi proses ini. Studi ini memberikan wawasan berharga untuk merancang program aktivitas fisik yang efektif bagi wanita Afrika Amerika. Studi ini mempengaruhi banyak fitur penentu studi teori dasar. Yang pertama, fokus utamanya adalah untuk memahami proses perilaku dan model teoritis memajukan 3 fase utama dalam proses ini. Yang kedua, sebuah teori muncul untuk menyarankan kerangka evolusi aktivitas fisik bagi wanita Afrika Amerika yang penelitian tersebut. Yang ketiga, para peneliti tidak secara khusus menyebutkan pencatat atau menuliskan ide-ide mereka saat mereka mewawancarai para wanita dan menganalisis data. Yang keempat, banyak pengumpulan data mereka konsisten dengan banyak studi grounded teori, seperti pengumpulan data wawancara tatap muka. Mereka juga mengumpulkan data kelompok fokus dengan partisipan dalam studi tersebut. Yang terakhir, para peneliti terlibat dalam pendekatan struktur untuk analisis data grounded teori menggunakan pendekatan Strauss and Corbin berupa pengkodean kategori dan pengembangan model teoritis yang mencakup konteks dan kondisi. Mereka tidak mengikuti komponen Strauss and Corbin yang ketat, yakni mode terbuka, aksial, dan selektif. Mereka memberikan deskripsi terperinci tentang fase-fase model teoritis dan membandingkan metode mereka dengan metode teoritis yang ada dalam literatur. Studi etnografis. Studi etnografis ini menggambarkan nilai-nilai inti dari gerakan Strike Edge yang muncul di pantai timur Amerika Serikat dari subkultur punk pada awal tahun 1980-an. Sebagai studi yang mengonseptualisasi ulang perlawanan terhadap pertentangan, etnografi ini meneliti bagaimana anggota kelompok subkultur mengekspresikan pertentangan secara individual sebagai reaksi terhadap subkultur lain, alih-alih terhadap budaya dewasa yang ambigu. Etnografi Heinfler dengan baik menggambarkan elemen inti dari studi etnografi dan aspek etnografi kritis. Yang pertama, etnografi ini merupakan studi tentang kelompok yang berbagi budaya dan nilai-nilai inti dari keyakinan para anggotanya. Yang kedua, penulis pertama-tama menggambarkan kelompok tersebut berdasarkan gagasan para anggotanya, kemudian mengajukan 5 tema tentang perilaku kelompok tersebut, dan diakhiri dengan tingkat abstraksi yang luas di luar tema-tema tersebut untuk menunjukkan bagaimana subkultur tersebut bekerja. Yang ketiga, sesuai dengan etnografi kritis, penulis menggunakan teori perlawanan terhadap pertentangan oleh kelompok pemuda kontra budaya untuk menjelaskan cara kerja kelompok tersebut. Yang keempat, penulis memposisikan dirinya dengan menggambarkan keterlibatannya dalam subkultur dan perannya sebagai pengamat partisipan kelompok tersebut selama bertahun-tahun. Penulis juga terlibat dalam kerja lapangan dengan menggunakan wawancara mendalam yang tidak terstruktur. Lalu yang kelima, dari data etnik dan
catatan lapangan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa data interpretasi budaya terbentuk mengenai cara kerja kelompok. Para anggota subkultur pemuda membangun makna individual dan kolektif untuk partisipasi mereka. Perbedaan antara pendekatan, perspektif yang berguna untuk memulai proses pembedaan di antara kelima pendekatan tersebut adalah dengan menilai tujuan utama atau fokus dari setiap pendekatan, seperti yang ditunjukkan dalam gambar di samping. Membedakan pendekatan berdasarkan fokus. Fokus dari sebuah narasi adalah pada kehidupan seorang individu, dan fokus dari sebuah fenomenologi adalah pada sebuah konsep atau fenomena dan esensi dari pengalaman hidup orang-orang tentang fenomena tersebut. Dalam teori dasar, tujuannya adalah untuk mengembangkan sebuah teori, sedangkan dalam etnografi, tujuannya adalah untuk menggambarkan sebuah kelompok yang memiliki budaya yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.